Shalom, Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah KRT pada malam hari ini, Kamis 25 Maret 2020, akan kita laksanakan. Mari Bapak Ibu yang berada di rumah, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita satu di dalam doa. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, begitu besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, dalam KRT ibadah kebaktian rumah tangga Tuhan, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, yang mengikuti secara visual Tuhan di rumah kami masing-masing. Jemaat-Mu yang setia beribadah Tuhan, kiranya dalam naungan Tuhan, dalam lingkupan Tuhan. Berkati ibadah KRT pada malam hari ini Tuhan. Berkati setiap kami, baik pemuji pujian, pemain musik, dan hamba yang memimpin pujian ibadah pada malam hari ini. Engkau berkati, kuasai mulut bibirnya Tuhan, sehingga melalui ibadah pada malam hari ini kami benar-benar diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ayat pada hari Kamis ini yang terdapat dalam puji dan janji dalam Mazmur 27 ayat 9. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Dalam Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itulah firman Tuhan yang terdapat dalam puji dan janji pada hari Kamis, pada saat ini Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan
Sebelum firman Tuhan dibacakan, mari kita naikkan pujian pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini sebagai renungan saya. Sebelum kita membacanya, kita siapkan hati dan pikiran, kita masuk dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Saatnya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati setiap hati yang rindu untuk mendengar dan melaksanakan firman-Mu. Biarlah kami dimampukan Tuhan dalam setiap kehidupan kami sehari lepas sehari, sehingga melalui firman-Mu ini menjadi dasar yang kuat di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang berbicara, kuasai mulut bibirnya, sehingga firman ini benar-benar disampaikan. Terima kasih ya Bapa, ini kami siap mendengar, membaca dan melaksanakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Diberikan tema di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikian firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat yang berada di rumah-rumah, kisah ini, kisah Tuhan kita Yesus Kristus ini adalah
awal suatu penderitaan yang dialaminya sebelum masuk dalam penghakiman dan penyalibannya. Tuhan Yesus sangat mengerti ketika pada waktu itu dia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa. Dan Tuhan Yesus sangat ketakutan kalau kita melihat dalam konteks beberapa kisah di dalam Alkitab yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau dalam Matius itu sangat jelas. Yesus itu seperti mau mati rasanya ketika dia berkata kepada murid-muridnya ketika di Taman Getsemani. Dia berdoa dan dia menyampaikan kepada murid-muridnya seperti mau mati rasanya. Itu dalam Matius dan Markus ditulis seperti itu. Nah, dalam kitab Lukas, dia memang merasakan kesedihan yang luar biasa. Dan 2 kali dia sampaikan kepada murid-muridnya yang berserta dengan dia, ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus pada saat itu yang mendampinginya di Taman Getsemani. Dan mereka tertidur. Dan jelas sekali katanya, mengapa kamu tidur? Di situ dia jelas sebenarnya mengatakan, mengapa kamu tidur? Berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Ini perkataan yang jelas. Di saat keluh kesahnya yang luar biasa, karena dari malam terakhirnya dalam malam perjamuan bersama murid-muridnya, dia tahu besok pagi dia akan diserahkan kepada orang berdosa. Dan doanya itu kepada Tuhan sebenarnya memohon kepada Tuhan dalam kemanusiaan Yesus, memohon kepada Bapanya untuk biar cawan ini lalu daripadanya. Sangat berat, tapi Tuhan Yesus menyatakan biar kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Dan kehendak Bapa yang terjadi. Dia harus menanggung penderitaan yang luar biasa, menanggung akibat perbuatan manusia. Dan ini sebenarnya sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya 22-26 itu mengisahkan kisah yang ditulis oleh Yesaya bahwa ia sangat menderita, ia ditolak dan sangat hina. Dan ia sangat tidak disukai oleh orang, tetapi melalui dialah penyakit kita ditanggung olehnya. Dosa-dosa kita ditanggung olehnya. Nah, itu Bapak Ibu, kisah Yesus Kristus yang luar biasa. Kalau dalam tradisi Roma, ini menjadi awal suatu penderitaan. Dalam gereja-gereja Katolik disebut dengan jalan salib. Nah, mulai awal penderitaan itu dari ketika dia di Taman Getsemani. Itu tradisi Roma Katolik sampai saat ini dilaksanakan. Nah, kalau kita melihat kejadian atau peristiwa ketika saat Yesus di Getsemani, itu awal penderitaan yang luar biasa. Mengapa saya katakan itu awal penderitaan Yesus yang luar biasa? Karena diceritakan di saat itu, peluhnya seperti titik-titik darah, keringatnya seperti titik-titik darah yang jatuh. Betapa dia menahan rasa sakit, dia tahu besok akan disiksa, dianiaya dan diadili dan disalib. Dan dia sudah merasakan beberapa jam sebelum dia diadili, dianiaya, dia sudah merasakan rasa sakit itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat begitu besar penderitaan Tuhan Yesus. Di sini kalau kita melihat, dia sebenarnya minta tolong kepada Bapanya. Karena dari kitab-kitab sebelum kitab Perjanjian Baru, lama sudah banyak menulis tentang penderitaan Yesus yang ditulis oleh beberapa nabi-nabi sebelum Yesus. Kalau kita dilihat dalam peristiwa Daud dalam Mazmur 27, jelas ini, engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Ini juga yang dirasakan oleh Raja Daud dalam penderitaannya, dalam masa susahnya, dan ini yang dimaksud kehidupan yang memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah, hanya Bapalah yang di sorga yang sanggup melakukan pertolongan ketika manusia atau kita tidak mampu melewati
penderitaan-penderitaan yang luar biasa. Di sini Yesus meminta pertolongan. Kenapa saya katakan meminta pertolongan di awal penderitaannya? Karena waktu ketika dia disalib, di masa terakhir nafasnya di atas kayu, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Elio, Elio, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi penderitaan Yesus dari Taman Getsemani sampai kepada penyaliban dan dia mengembuskan nafas terakhir, dia berkata seperti itu. Dia masih mengharapkan Bapakku di surga pasti akan menolong aku, mengirim malaikat dan mengangkat aku dari penderitaan itu. Tetapi apa yang dia rasakan? Dia harus melewati cawan itu. Dia harus menanggung dosa manusia. Supaya genap apa yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan tahu Bapak Ibu, setelah Yesus selesai dari semuanya, dia bangkit dan dia menampakkan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah Yesus Kristus ini, di masa kita akan masuk dalam masa kesengsaraan Yesus Kristus, kemudian Paskah. Apa yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita? Penderitaan. Dalam masa setahun ini luar biasa kita merasakan penderitaan. Anak-anak Tuhan merasakan itu. Baik yang kerja di masa pandemi saat ini, luar biasa kita dipukul oleh penyakit yang sangat mematikan. Tetapi saya bersyukur di saat ini anak-anak Tuhan masih dikuatkan. Dan saya tahu setiap kita merasakan hal itu. Baik ekonomi, baik pekerjaan, baik usaha, semua kena dampaknya. Dan bukan hanya di Bali, seluruh dunia yang kena. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam saat inilah kita harus memohon kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu berdoa. Yesus sangat jelas katakan, jangan kamu tidur, berdoalah, berjaga-jaga supaya kamu tidak dalam masa pencobaan, masuk dalam pencobaan. Tetapi berdoalah senantiasa, setiap saat, memohon pertolongan Tuhan, memohon kuasa Tuhan untuk melindungi, menguasai di hidup kita sehingga kita benar-benar diberkati dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saya percaya jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, ketika kita benar-benar memohon kepada Tuhan, memohon perlindungan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawabnya. Kalau dalam penderitaan Yesus telah menebus dosa-dosa kita, Dia pasti akan melindungi kita, Dia pasti akan memberkati kita. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ingatlah akan kisah Yesus Kristus. Ketika kita masuk dalam kuasa Tuhan, kita akan tahu peristiwa-peristiwa. Untuk itu, teruslah berdoa, teruslah belajar firman Tuhan. Sehingga melalui kita, banyak orang juga merasakan berkat yang kita alami. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara-saudaraku kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih. Kami datang dalam ibadah KRT pada malam hari ini Tuhan. Untuk menaikkan setiap doa-doa kami. Kami telah mendengar firman-Mu, kami telah merenungkan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Kami tahu di saat-saat sulit ini, kami butuh pertolongan daripada Tuhan. Kami tahu akan kisah-kisah Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu Tuhan. Melalui firman-Mu kami rasakan begitu dahsyat penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan kami. Tapi kami percaya ada kuasa yang harus dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya melalui kebangkitan Yesus Kristus. Dan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan pada saat ini Tuhan kami mohon pertolongan daripada Engkau. Pulihkan keadaan ini Tuhan. Khususnya penyakit yang merajalela di seluruh dunia Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan setiap anak-anak Tuhan yang mengalami penderitaan. Baik yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Engkau kuatkan.
Berkati anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit Tuhan. Pak Dwi yang sakit Tuhan, kami mohon jamahan daripada Engkau Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkannya, Engkau sanggup memulihkannya. Dokter, perawat, rumah sakit yang menangani akan penyakitnya, itu hanya sebagai sarana. Tetapi kesembuhan daripada Engkau, Roh Kudus menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anaknya Engkau berkati, menantunya Engkau berkati, istrinya Engkau berkati Tuhan. Biarlah kehidupan Pak Dwi memuliakan Engkau Tuhan. Sehingga di masa Tuhannya Ika senantiasa menjadi terang dan garam di lingkungannya. Terima kasih Bapak Surgawi. Berkati juga setiap kami, anak-anak Tuhan jemaat Surya Buana yang mungkin sudah sepuh Tuhan, yang dalam sakit-sakitan. Kami tahu ketika Engkau memberikan mereka kesempatan, pasti Engkau ada maksud daripada Engkau untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati orang tua kami, baik yang sakit Tuhan, yang kurang sehat, yang tidak fit Tuhan. Biarlah ada pemulihan yang luar biasa, sehingga mereka boleh beraktivitas dengan baik. Berkati anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, mereka menanti sekolah tatap muka Tuhan. Biarlah anak-anak kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Melalui mereka Tuhan ada masa depan yang cerah. Karena kami percaya setiap anak-anak Tuhan masa depan ada dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak kami yang rindu membutuhkan pekerjaan Tuhan. Dimanapun mereka berada, berikan mereka pekerjaan sesuai keahliannya Tuhan. Dan melalui pekerjaan mereka memperoleh berkat untuk masa depannya. Berkati anak-anak kami yang rindu untuk memiliki pasangan hidup. Biarlah melalui mereka anak-anak kami memperoleh pasangan hidup daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapak Surgawi. Berkati juga anak-anak kami yang jauh merantau dimanapun mereka berada. Engkau lindungi mereka, kuasai mereka, sehingga melalui mereka ada berkat, ada terang dan garam yang terpancar bagi lingkungan sekitarnya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja kami, khususnya Surya Buana. Berkatilah setiap pengurus majelis yang sudah terpilih ya Tuhan, dan yang akan didoakan. Sehingga majelis ini benar-benar kerja untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Berkati jemaat yang ada di setiap lingkungan di sini Tuhan, sehingga mereka menjadi jemaat yang setia, yang berbakti bagi gereja dan kemudian bagi masyarakat. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk lingkungan di sekitar sini Tuhan. Yang tidak seiman Tuhan, kiranya juga Engkau berkati sehingga melalui kehadiran gereja di tempat ini ada berkat yang tercurah. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memberikan persembahan untuk pelayanan gereja Tuhan. Selama persembahan diedarkan, mari kita naikkan pujian hati sebagai hamba. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah
hati sebagai hamba. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa persembahan kemudian berkat. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini sehingga persembahan ini layak kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan di dalam persekutuan gereja kami di Surya Buana ini. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami, biarlah senantiasa usaha dan pekerjaan kami Engkau berkati dan berlipat kali ganda. Melalui semua ini Tuhan, melalui persembahan kami, orang-orang lain juga bisa merasakan berkat yang kami rasakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam Kristus. Amin. Kita akan menutup ibadah KRT pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita naikkan pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita akan menerima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.